Ya, untuk selanjutnya acara ini akan dipandu oleh Dokter Yulia. Kami persilakan Dokter Yulia. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk semuanya. Selamat bergabung di Saturday with Glaucoma pada pagi hari ini yang merupakan seri pertama dari rangkaian seri webinar yang tujuannya adalah mensosialisasi guideline dari Asia Pasifik. Pada pagi hari ini ada 3 pembicara akan menyampaikan seri pertama yaitu tentang pasien assessment dan treatment target kategori, di mana pembicara pertama akan menyampaikan overview dari tujuan dan maksud dibuatnya guideline Asia Pasifik ini dan kenapa harus kita terapkan di Indonesia. Pembicara pertama ini adalah Prof. Ika Sumantri, sudah kita kenal semua. Beliau sebagai Chief Editor dalam buku mengenai Asia Pasifik Guideline yang telah ditranslate ke Indonesia. Kemudian bicara yang kedua adalah Dr. Retno Ekantini akan membicarakan mengenai pasien assessment. Kemudian pembicara yang ketiga adalah Dr. Anti berbicara mengenai risk category target. Untuk menghemat waktu kita langsung saja pada pembicara pertama. Oh ya, nanti diskusi bisa disampaikan melalui box dan nanti akan kita diskusikan bersama setelah semua pembicara menyampaikan presentasinya. Saya bacakan singkat kurikulum vitae dari Prof. Ika. Profesor Dr. Widartini, spesialis mata konsultan, adalah guru besar di Departemen Ilmu Kesehatan Mata Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, menjalankan fellowship glaukoma di Lion Eye Institute Australia dan merupakan salah satu yang sangat berkontribusi dalam penyusunan Asia Pasifik Line. Kami silakan Dr. Ika, Prof. Ika, mohon maaf untuk menyampaikan presentasinya. Baik, terima kasih Dr. Yulia. Selamat pagi para peserta webinar dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pagi ini saya akan membicarakan mengenai overview. Ini terkait dengan penyakit glaukoma secara umum, secara global tentunya, dan mengapa perlunya guideline glaukoma ini atau panduan tata laksana glaukoma, terutama mungkin panduan yang terkait dengan wilayah kita ya, jadi Asia Pasifik, bagi dokter-dokter mata dalam hal menata laksana pasien glaukoma di wilayah kita. Monggo silahkan Pak Herdi slide yang harus saya tampilkan. Dan mohon koreksinya mungkin Dr. Yulia, saya bukan dari Universitas Airlangga kali ya, saya dari Universitas Indonesia. Nah, baik, ini adalah overview slide pertama. Ya. Slide pertama, tolong. Ya. Nah, ini pada gambar grafik ya, secara global merupakan suatu prevalensi kebutaan di dunia maupun di Asia Tenggara. Karena tentunya kita harus membandingkan di dunia bagaimana dan kemudian di Asia Tenggara di mana kita tinggal, ya. Dan tentunya pada prevalensi ini pada usia di atas 50 tahun. Jika kita melihat pada grafik ini tampak gimana caranya ya? Ini tampak nggak slide dari saya, kursornya? Di sini terlihat bahwa yang pertama adalah tetap katarak kebutaannya ya. Namun apabila kita melihat di Asia Pasifik, di Asia Tenggara, tetap kebutaannya lebih besar dibandingkan di antara seluruh kebutaan di dunia tersebut. Dan kebutaan akibat glaukoma sebetulnya di dunia ini adalah nomor 3, jadi bukan nomor 2 ya. Dan dalam kurun waktu 20 tahun terjadi penurunan angka kebutaan tersebut. Nah, tentunya angka kebutaan ini yang terutama disebabkan berkurangnya faktor katarak. Karena kalau misalkan katarak dapat dilakukan tindakan bedah, tajam penglihatannya dapat kembali. Akan tetapi berbeda dengan glaukoma, apabila pasien itu telah buta,
kemudian kebutaan itu tidak dapat dikembalikan lagi penglihatannya. Nah, oleh karena itu memang kita harus mengatasi masalah glaukoma ini karena kualitas hidup seseorang akibat glaukoma, ya kebutaan yang permanen ini tidak dapat dikembalikan dan kualitas hidup seseorang itu akan semakin buruk. Nah, eradikasi untuk menjadi menghilangkan angka kebutaan itu harus terus dilakukan dalam Vision 2020 yang telah berakhir tahun ini. Ya, kita mengharapkan di arah Vision 2050 mungkin eradikasi kebutaan ini harus terus berlanjut. Slide ketiga. Nah, glaukoma ini merupakan suatu kelompok penyakit saraf mata yang bersifat karakteristik ya. Jadi dan bersifat progresif yang terjadi pada saraf retina sel ganglion di sini. Pada manifestasi kliniknya tampak penipisan dan hilangnya rima neuroretina dan selaput saraf retina tersebut atau lapisan retina nerve fiber layers yang berkorespon dengan defek luas pandang. Artinya apabila kita melihat structure ini adalah sarafnya, kemudian kelainan defek luas pandang yaitu functions-nya. Jadi pada glaukoma kita harus memperhatikan ada kerusakan di structure dan kemudian ada kerusakan di functions-nya. Ya, jadi itu harus yang dua faktor itu yang harus kita perhatikan pada penanganan ataupun tata laksana glaukoma. Adapun klasifikasinya berdasarkan mekanisme sebagai berikut, yaitu terdapat glaukoma primer sudut terbuka, primary open angle glaukoma atau POAG, primary open angle primary angle closer glaukoma atau PACG atau kita sebut glaukoma primer sudut tertutup, glaukoma sekunder dan glaukoma kongenital. Nah, ini memang pada garis besar kita kelompokkan seperti ini. Nah, apabila kita prevalensi dunia ini ya, kemudian kita melihat glaukoma primer karena pada umumnya glaukoma primer adalah yang utama dan penyebabnya tidak diketahui. Nah, Quickly pada waktu itu melaporkan di tahun 2006 dan memperlihatkan bahwa sudah mengestimasi pada 2010 terdapat peningkatan jumlah pasien glaukoma. Jadi pada waktu itu dari 60 juta per orang sampai tahun 2040 sudah memprediksi terjadi 2 kali lipat terjadi kebutaan di sini. Jumlah pasien glaukomanya itu sendiri. Ya, jadi jumlah pasien glaukoma meningkat sedemikian banyaknya dan wanita lebih terpapar dibandingkan laki-laki dan terjadinya glaukoma primer sudut tertutup lebih banyak terjadi pada wanita dibandingkan laki-laki. Dan kejadian di Asia 80% merupakan glaukoma primer sudut tertutup. Sementara di Afrika sendiri lebih banyak terjadi glaukoma primer sudut terbuka. Namun secara global kasus glaukoma terbanyak berada di India. Kenapa? Karena jumlah populasi di India itu sendiri menjadi sangat besar. Ya, slide. Tolong dibantu ya, saya agak bingung di sini untuk melihatnya. Nah, kemudian perkiraan jumlah glaukoma dan kebutaannya sampai 2050 di sini tampak pada grafik ini. Kalau kita melihat grafik dari garis merah di sini, ya, tampak sekali bahwa di sini adalah glaukoma yang mempunyai stadium yang moderate dan stadium yang sangat berat. Dari 2020 ya, di sini kita melihat garisnya 2020. Nah, terjadi peningkatan sampai double dari 2050 ya. Kemudian kalau kita melihat blindnya yang kita lihat di sini pada garis yang warna biru tampak agak mendatar di sini. Jadi kalau misalnya secara global jumlah perkiraan glaukoma yang visual impairment ya. Nah, peningkatan itu jauh lebih meningkat. Kemudian kita berbicara kembali bahwa glaukoma primer sudut terbuka kita ketahui jumlahnya adalah lebih banyak dibandingkan dengan glaukoma primer sudut tertutup. Nah, kebutaan bilateral yang ternyata juga terjadi peningkatan dari tahun 2010 menjadi sampai tahun 2020. Demikian juga pada glaukoma primer sudut tertutup. Tetapi kemudian kita lihat di sini pada tabel ini ya,
terlihat bahwa peningkatan ini pada glaukoma primer sedot tertutup menjadi 2 kalinya. Karena apa? Di awal tekanan bola mata yang glaukoma primer sedot tertutup, tekanan bola matanya itu jauh lebih tinggi. Oleh karena itu, hati-hati pada penderita yang mengalami glaukoma primer sedot tertutup, kita harus intervensi lebih cepat dan lebih agresif karena akan mempunyai chance untuk menjadi buta lebih tinggi lagi. Ya, slide. Nah, bagaimana kondisi saat ini? Kalau kita melihat grafik di samping kanannya, terlihat angka kebutaan yang meningkat lebih tinggi ya dibandingkan dengan kelainan glaukoma yang moderate dan kelainan penglihatan yang lebih jelek lagi. Ternyata dia lebih mendatar dan ini prevalensinya tertinggi berada di Asia Selatan dan Asia Timur dan Asia Tenggara, di mana kita berada di Asia Tenggara tersebut. Artinya angka kebutaan di sini jauh lebih tinggi dan akan meningkat di tahun 2015, jadi sudah lewat sebenarnya. Jadi angka buta ini ternyata jumlahnya sangat banyak sekali di daerah Asia. Artinya berbeda tadi kalau misalnya kita secara global tadi glaukoma yang stadium sedang dan yang berat itu jauh meningkatnya ya. Sementara kalau misalkan kita di Asia sendiri angka kebutaannya jauh lebih meningkat ya. Jadi artinya terjadi suatu perbedaan dan kemudian ini apakah kita melihat perilaku dari pasiennya itu sendiri, kemudian apakah intervensinya dan sebagainya. Banyak sekali hal-hal yang berbeda antara perilaku yang berada di Asia itu sendiri dan berada di Eropa ataupun di daerah lainnya. Slide. Setelah saya katakan bahwa wanita lebih banyak ya dibandingkan dengan laki-laki untuk terpapar menjadi glaukoma. Kemudian pada tabel ini perhatikan ini adalah angka kebutaan klusternya di mana saya kemarin diajarkan juga nih menggunakan kursor tapi kok susah ya. Nah, baik, saya mulai aja sini ya. Pada garis merah di sini coba perhatikan pada tabel yang warna merah dan garis ke bawahnya kita lihat angka buta di sini ya. Pada wanita tampak pada usia 50 sampai 69 tahun angka crude prevalensinya berdasarkan umur semakin tua dia, chance untuk menjadi buta semakin tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Dan kemudian semakin dia tua, semakin besar lagi sampai menjadi 4,97 ya. Jadi artinya berdasarkan umur juga seorang wanita itu kemungkinan untuk menjadi butanya semakin tinggi juga. Artinya faktor umur dan faktor gender sangat mempengaruhi dari penyakit glaukoma tersendiri. Oleh karena itu setidak-tidaknya faktor umur ini kita harus memperhatikan kapan kita menerima pasien, apakah kita harus melakukan suatu intervensi apabila pasien itu datang dengan umurnya sudah 70 gitu, atau kita berikan saja obat, ataukah kita melakukan tindakan bedah sementara umurnya sudah 70 tahun, atau pasien datang pada saat muda ya, di sini kita lihat lagi, kalau misalkan di bawah 49 laki-laki, kemungkinan untuk menjadi blindnya kok lebih kecil, kita lihat 0,09 gitu ya. Jadi artinya di sini kita melihat kemungkinan chance untuk menjadi butanya lebih kecil lagi. Nah, untuk itu mungkin nanti panduan-panduan ini akan menjadi patokan buat kita bagaimana kita menata laksana pasien glaukoma. Ya, slide. Nah, sekarang kita lihat bandingkan dengan di negara Eropa itu sendiri. Prevalensi dari populasi itu sebenarnya 0,035% dan 13% itu buta akibat glaukoma di sini. Dan Swedia merupakan kontribusi terbesar yaitu 20% ya. Dan mereka sampai menghitung berapa sih biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah per orang per tahun. Ternyata 6.000 euro di situ ya, dan kemudian negara Sweden lagi yang paling tinggi. Dan ternyata itu merupakan suatu masalah pada negara itu untuk mengeluarkan ataupun membayari pasien-pasien glaukoma. Ternyata memang selain kualitas hidup yang
sangat tidak baik untuk pasien glaukoma tersebut dan merupakan suatu beban kepada pemerintah, ya, terutama. Ya, tapi kita di negara kita sendiri agak berbeda karena di Eropa tentunya keluarga bukan suatu kalau di sini kan tentunya kita banyak keluarga yang masih membantu orang tuanya, tetapi di negara Eropa ya keluarga yang mungkin orang tua mereka hidup harus sendiri dan sebagainya. Nah, ini agak berbeda, mempunyai kultur yang agak berbeda. Tetapi sekali lagi kualitas hidup seseorang dengan glaukoma akan menjadi lebih berat dibandingkan dengan kualitas hidup yang menderita penyakit mata lainnya. Ya, slide. Tolong slide. Kita perhatikan pada grafik ini ya. Pada grafik terlihat tampak pada glaukoma primer sudut terbuka adalah yang terbanyak ya di dunia. Dan ternyata di Afrika ya itu adalah suatu etnik yang paling terpapar oleh glaukoma primer sudut terbuka. Dan juga demikian keturunannya ya. Ternyata sampai 4,2 untuk di Afrika sendiri maupun keturunannya juga sampai meningkat 5,4% dengan ada confident intervalnya. Sementara glaukoma primer sudut tertutup itu berada di Asia. Memang di Asia tuh kelihatannya di bawah ya, kecil di sini, tetapi ternyata keturunannya juga mengalami hal yang sama. Jadi 1,9. Oke, sekarang masih di bawah ya. Kemudian estimasinya coba perhatikan di antara sampai tahun 2040 ternyata meningkat sangat tajam di sini. Kita harus memperhatikan jumlahnya nanti peningkatan ini akan sangat tajam ya dibandingkan nanti dengan negara-negara lain. Karena itu kita harus memperhatikan glaukoma primer sudut tertutup ini akan meningkat dengan jumlah yang tidak kita perhitungkan apabila kita abaikan ya. Slide. Kembali di sini ya pada usia ini kita bandingkan dari prevalensi glaukoma primer sudut terbuka berdasarkan umur. Semakin tua ya di Afrika tentunya akan semakin menyebabkan glaukoma dan akhirnya menyebabkan kebutaan tentunya. Tetapi kalau kita bandingkan dengan odds ratio, jadi artinya kemungkinan atau chance untuk menjadi glaukoma ataupun chance untuk menjadi buta, ternyata ras Eropa itu mempunyai faktor yang lebih tinggi dibandingkan dengan Afrika maupun Asia. Hanya saja kenapa di bawah letaknya kalau kita lihat grafik di sini. Karena jumlah mereka, populasinya itu kecil, ya sedikit dibandingkan dengan jumlah ras Afrika maupun ras Asia itu sendiri gitu ya. Jadi ternyata Eropa juga mempunyai masalah dengan glaukoma primer sudut terbuka. Artinya di sini mereka tidak saja dengan tekanan bola mata yang tinggi, tapi dengan misalnya normal tension glaukoma. Mereka sangat bermasalah dengan normal tension glaukoma itu sendiri gitu. Dan oleh karena itu mereka juga mempunyai panduan-panduan yang agak berbeda dibandingkan dengan Asia Pasifik ya. Slide. Nah, oleh karena itu estimasi prevalensi glaukoma primer gabungan ya. Jadi penelitian oleh TAM ini berusaha untuk membuat suatu penelitian ya dan perhitungan-perhitungannya dan kemudian menegaskan penelitian dari Quickly itu sendiri secara global dan akhirnya menentukan memang glaukoma primer sudut terbuka adalah yang terbanyak ya dan dibandingkan dengan glaukoma yang lainnya dan memang ras Afrika memiliki prevalensi glaukoma yang terbanyak di dunia, tertinggi di dunia. Sementara glaukoma primer tertutup adalah yang terbanyak di Asia, ya di ASEAN sebenarnya. Dan penting oleh karena itu mengidentifikasi dan mengobati glaukoma ini untuk mencegah kebutaannya. Karena ya kembali PACG lebih cepat membuat buta seseorang terkait dengan TU awal yang lebih tinggi, ya. Dan secara keseluruhan kalau misalnya kita lihat grafiknya ya grafik ini kan ada 1, 2, 3 di sini. Afrika memang nomor 1, kemudian Hispanik dan ketiga ini kalau kita lihat ya perhatikan di sini adalah Asia ya baru Eropa karena tergantung dari jumlah populasinya. Namun selain itu ada gennya ya gen Afrika
Kemudian kalau misalnya kita ada pasien-pasien orang Afrika juga perhatikan juga mereka datang misalnya ke tempat kita dan mereka banyak dengan glaukoma primer sudut terbuka, aktivitas untuk menjadi progresifnya akan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok lainnya. Ya, slide. Nah, ini adalah perhitungan ya, perhitungan secara Bayesian meta analysis yang meta regression analysis yang memperkirakan terjadi peningkatan dari POAG pada orang Asia itu sendiri sebetulnya ya, di mana ternyata peningkatan di tahun 2020 sampai 2040 peningkatannya itu meningkat sampai 3 kalinya ya. Jadi kalau kita lihat kotak merah di sini ya, baik POAG maupun PACG peningkatannya dibandingkan dengan negara-negara lain di negara Asia itu meningkat dengan sangat tinggi. Karena apa? Jumlah populasi penduduk di negara Asia kurang lebih 60% dibandingkan dengan negara lainnya karena tingkat usia lanjutnya semakin banyak jumlah ya penduduknya dan usia harapan hidupnya juga semakin tinggi ya. Dengan demikian tentunya POAG ya, kalau kita lihat di Jepang mungkin kita lihat POAG-nya itu tidak saja dengan tekanan bola mata yang tinggi, di Korea ya dengan normal tension glaukoma juga cukup banyak di sana, tapi sementara di Indonesia adalah disertai dengan tekanan bola mata yang tinggi. Tetapi pada usia-usia lanjut POAG-nya kalau kita perhatikan di Indonesia sudah mulai dengan tekanan bola mata yang rendah dengan faktor-faktor risiko seperti komorbid yang disertai kelainan jantung ataupun ada kelainan vaskuler lainnya. Oleh karena itu diperhatikan faktor-faktor itu gitu ya. Nah, selain itu PACG sendiri jumlahnya juga harus jumlahnya juga meningkat sangat tinggi ya. Slide. Nah, kita lihat lagi ada slide yang menarik di sini ya. Walaupun tadi kita lihat prevalensi awal dari negara Asia itu kecil, tiba-tiba meningkat sangat drastis ya sampai 2050 di sini diperhitungkannya. Sehingga untuk itu kita harus membuat suatu panduan bagaimana caranya mengatasi baik glaukoma primer sudut terbuka maupun sudut tertutup ya. Kita perhatikan di sini yang terbanyak adalah glaukoma primer sudut tertutup ya. Oleh karena itu perlu ditekankan bagaimana cara menekan agar kebutaan akibat glaukoma itu tidak terjadi. Sekali lagi saya tekankan kebutaan akibat karena glaukoma ini ya tidak bisa dikembalikan. Yang kita bisa adalah harus kita cegah. Ya, slide. Ini adalah satu cara gimana ya harus kita hadapi. Nah, sekarang bagaimana di Indonesia sendiri? Indonesia merupakan suatu negara kepulauan ya dengan jumlah penduduk yang cukup banyak. Data belum kita ada, tapi kita tahu bahwa usia di atas 50 tahun juga semakin banyak ya dari tahun ke tahun jumlahnya juga cukup meningkat ya. Kemudian juga usia lanjut semakin banyak dari 66 tahun, usia harapan hidupnya menjadi 70 tahun. Ya, slide. Mohon slide lagi. Ya. Dan ternyata angka kebutaan 3% kalau kita ngelihat dari rapid assessment avoidable blindness ini dan glaukoma adalah penyebab nomor 3 ya. Dan kalau dari RAPS ini ternyata penelitiannya glaukoma ini menyebabkan kualitas hidup yang paling rendah dibandingkan dengan katarak, kelainan segmen posterior, kelainan corneal opacity ataupun kelainan mata yang lain. Ini pernah kita lakukan dan kita publish juga ya di jurnal. Dan oleh karena itu memang pasien-pasien ini menjadi depresi dan kita memang harus atasi bagaimana caranya. Ya, slide. Dan ya, ini yang terpenting adalah pasien yang datang ke rumah sakit rujukan pada umumnya sudah mengalami stadium-stadium lanjut. Ya, banyak yang sudah kedua matanya buta ataupun
satu matanya buta dan kemudian satu matanya lagi sudah stadium yang sedang maupun sudah stadium yang lanjut. Dan tetap glaukoma primer sudut terbuka adalah yang terbanyak, sementara diikuti dengan glaukoma primer sudut tertutup ya. Untuk itu memang ya kita di Indonesia pun juga harus siap menghadapi pasien-pasien glaukoma. Namun ada lagi slide yang menarik saya pikir ya, satu lagi. Nah, tadi kita berbicara mengenai glaukoma primer terus ya. Tetapi ternyata kalau kita mempunyai data dari, ini sebetulnya data yang udah lama ya, 2001 sampai 2010. Ternyata glaukoma sekunder itu paling banyak. Saya rasa mungkin datanya masih sama nih dari 2010 terakhir, karena jumlah kasusnya sampai 3.200 ya kami mengumpulkan data ini ya. Dan kalau misalnya kita mengumpulkan sampai 2020, monggo kalau kita sama-sama gitu, kita buat satu multi center study, pasti jumlahnya banyak. Karena apa? Penyakit diabetes juga cukup banyak jumlahnya ya di Indonesia. Neovaskularisasi glaukoma pasti banyak. Nah, akibat lensa, kalau kita perhatikan di sini, penyebab glaukoma sekunder itu akibat lensa. Nah, post operasi komplikasi juga pasti kemungkinan juga ada gitu loh, karena kan banyak dilakukan di klinik-klinik ya, bukan karena kita meremehkan itu, tidak sih sebenarnya, tetapi ada saja glaukoma misalnya akibat lensa yang hipermatur atau mungkin intumescent gitu ya, karena kita juga banyak glaukoma dengan angle closure juga gitu, artinya ya kehati-hatian itu yang harus kita perhatikan juga gitu. Kadang-kadang mereka tidak memperhatikan, oh ini ternyata disertai dengan PAC, primary angle closure gitu. Nah, untuk itu terjadi komplikasi misalkan. Nah, selain itu juga dari operasi retina ya, post operasi retina juga banyak terjadi komplikasi. Mungkin diberikan gas atau diberikan silikon. Nah, jadi akibatnya glaukoma sekunder menjadi meningkat lebih banyak lagi. Dan akibatnya ya selain glaukoma primer, kita harus mempunyai panduan juga untuk glaukoma sekunder. Dan ini panduannya mungkin agak khusus, bagaimana caranya mengatasi hal ini. Ya, slide. Nah, sekali lagi memang prinsip tata laksana glaukoma adalah mencegah dan memperlambat kebutaan permanen ini sendiri. Deteksi dini adalah yang utama tentunya, karena deteksi dini ya inilah yang memegang peranan agar pencegahan kebutaan tidak terjadi. Tetapi tidak mudah untuk deteksi dini tersebut ya, apalagi untuk rujukan karena harus menjenjang mulai dari primer, sekunder, tersier, datangnya udah terlambat gitu. Jadi artinya kita harus mendidik dokter-dokter umum bagaimana cara menentukan bahwa oh ini harus tindakan laser, harus tindakan bedah atau bagaimana gitu ya, sehingga pasien-pasien itu bisa dideteksi bahwa dia sudah mulai menuju ke arah glaukoma. Jadi deteksi dini terutama pasien dengan riwayat glaukoma gitu ya. Ini ada faktor-faktor yang komorbidnya yang perlu diperhatikan, misalkan disertai dengan diabetes mellitus, itu juga harus perlu ditanya juga gitu ya. Dan jangan sampai nanti akhirnya jatuh ke arah dengan glaukoma yang lebih advance, sulit kita mengatasinya. Nah, untuk itu maka sebaiknya deteksi dini adalah yang utama. Tapi kalau kita masuk ke dalam komunitas, ini susah kita untuk mendapatkannya. Nah, dari Asia Pacific Glaucoma ini Society, kita membuat satu panduan bagaimana sih cara membuat screening untuk mendapatkan deteksi dini ini ya. Jadi ada caranya. Jadi tidak sembarangan kita masuk ke community, kemudian kita cari, itu pasti susah untuk mendapatkannya. Tetapi ada teknik-tekniknya di mana kita untuk mendapatkan pasien-pasien glaukoma itu secara tepat. Artinya tidak mencari jarum di tengah lautan luas yang demikian besarnya, tetapi kita mencari dengan tepat, artinya mungkin di keluarga glaukoma, nah itu akan lebih banyak kita mendapatkan kasusnya dalam hal mendapatkan pasien-pasien glaukoma dari stadium dini ini. Ya, slide ready. Monggo silahkan. Nah, ICO sendiri sudah membuat
guideline ya, International Council of Ophthalmology Guideline. Ini sebenarnya mudah sekali ya untuk guideline ini, untuk dokter-dokter umum, sebetulnya untuk dokter mata juga ya, dan sebetulnya optometris ya, sangat singkat, mudah dicerna ya, dan kemudian ya mudah dibacanya deh. Ini gampang diupload ya dari website sebetulnya. Jadi mungkin untuk awal baca aja dulu ini karena untuk dari teman-teman yang baru lulus ataupun dokter mata umum yang baru masuk ke arah glaukoma, mungkin di awal baca dulu ini ya, karena ini kan sangat mudah dicerna. Ini Prof. Auntin, kemudian dari Australia juga John Cowsworth ya yang membuat ICO guideline ini. Jadi artinya membuatnya mudah untuk supaya dicerna oleh dokter-dokter mata umum dan optometris. Gunanya juga untuk meningkatkan kualitas tata laksana penderita glaukoma gitu, agar mencegah kebutaan juga. Jadi dan juga terutama untuk deteksi dini, banyak pemeriksaan-pemeriksaan yang simple untuk bisa mendapatkan pasien glaukoma dan untuk monitor juga pasien glaukoma tersebut. Slide. Tinggal sedikit lagi, dan ini adalah dari European Glaucoma Society. Dia lebih advance lagi terkait dengan penyakit-penyakit ya secara detail. Nah, di sini diceritakan apa itu glaukoma primer sudut terbuka, glaukoma sekunder, glaukoma primer sudut tertutup. Jadi kalau misalnya kita ingin tahu ya, nggak usah baca textbook yang setebal-tebal. Ya kalau saya bacanya mungkin bisa berapa bulan gitu ya baru selesai gitu ya, PPDS disuruh 3 minggu gitu, atau itu harus cepat selesai gitu. Nah bacalah ini gitu, karena cepat sebenarnya ya baca ini gitu, dan dan enak gitu bacanya, simple, memang sengaja dibuat ya dengan simpel. Dengan demikian kita bisa mencernanya dengan lebih enak, dan kemudian juga diharapkan kita bisa membuat suatu kesimpulan dari penyakit tersebut, dan enaknya juga mereka mempunyai diagram-diagram sehingga memudahkan kita untuk membuat suatu kesimpulan apa yang harus kita lakukan terhadap pasien tersebut. Slide. Nah, kemudian ini adalah Asia Pacific Glaucoma Society sendiri akhirnya melihat bahwa ternyata memang setelah saya paparkan tadi ya, Asia Pasifik ini mempunyai suatu kekhasan sendiri, suatu keunikan sendiri gitu ya. Jadi agak berbeda dibandingkan dengan negara atau wilayah lain. Sehingga dirancanglah suatu metodologi yang terbaik untuk wilayahnya. Jadi berusaha untuk mengadaptasi keragaman secara ras, etnik, terus menghadapi tantangan pelayanan kesehatan mata, terutama untuk glaukoma yang beragam kebudayaannya gitu ya, dan kemudian juga bermacam-macam tata caranya bagaimana mereka menghadapi pasien-pasien tersebut gitu ya. Jadi karena perilaku dari masyarakatnya juga berbeda antara satu negara ke negara lain. Tentunya kalau kita perhatikan di Jepang atau di Singapura agak berbeda dengan di Myanmar ataupun di Indonesia gitu. Jadi mereka berusaha untuk menggabungkan hal ini semua. Dan alhamdulillah bahwa saya juga berterima kasih kepada Santen yang telah membantu kita semua, telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ya, terakhir kesimpulannya adalah bahwa Asia Pasifik Panduan Glaukoma ini memang perlu ya dibuat. Itu tadinya dari 2003, kemudian dibuat yang kedua adalah 2012. Mungkin apa perlu kita buat sendiri juga sesuai dengan keperluan kita di Indonesia. Memang Asia Pasifik Panduan ini dibuat ataupun dikemas sesuai berdasarkan yang memang kita perlukan gitu ya, dengan jenis penyakit setempat seperti etnik dan kesediaan sumber tenaga manusianya, infrastruktur yang berada di negara masing-masing, dan fasilitas kesehatannya, karena fasilitas kesehatannya juga berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Kemudian panduan ini dibuat secara global gitu, jadi artinya
tidak secara mengerucut gitu ya, namun terarah. Jadi dokter yang menangani pasien ini akan memilih tindakan yang terbaik berdasarkan panduan tersebut. Kita tidak kalau kita baca ya, tidak menyuruh gitu, artinya ya harus begini gitu. Tetapi ada hal-hal yang mendasar yang memang kita nggak mau memang harus mengikuti aturan yang ada di situ gitu ya. Tapi panduan, kita harus dapat memilih mana yang memang baik untuk pasien tersebut dan dokter akhirnya menentukan dalam hal menangani pasien. Jadi jenis penyakit yang terbanyak tentunya lebih ditekankan dan diagram-diagram yang memang yang diperlukan memang disediakan dalam panduan glaukoma ini. Ya, slide akhir. Udah habis ya kayaknya. Ya, terima kasih Dr. Yulia. Mungkin ini yang hanya bisa saya sampaikan, mungkin agak panjang lebar gitu ya. Ya, saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Ike atas sajiannya yang menarik, yang bisa memberi penjelasan terbelakang dari disusunnya guideline dari Asia Pasifik ini, dan pentingnya kita di Indonesia juga mengikuti guideline tersebut untuk tata laksana deteksi dini glaukoma di Indonesia demi meningkatkan pelayanan kita untuk pasien-pasien glaukoma ya Dok, dan mencegah kebutaan akibat glaukoma. Baiklah, kita untuk pertanyaan boleh silahkan ditulis di chat. Nanti waktu diskusi akan diberikan setelah semua pembicara mempresentasikan presentasinya. Untuk pembicara yang kedua adalah mengenai assessment yang akan disampaikan oleh Dr. Smart Konsultan. Beliau adalah staf pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Yogyakarta. Langsung saja kami persilakan. Mungkin dari kami bisa screen-nya untuk poin Dr. Ya, sebelum Dr. survei. Oh iya, ada poin ya. Ya, ya. Ya. Can you survey, please? Ya, Dok. Jadi di sini ada 3 pertanyaan. Kami mohon dokter untuk klik masing-masing pertanyaannya. Nomor 1, apakah dokter pernah mendengar mengenai glaucoma treatment guideline dari IPGC ini? Ya, tinggal klik sudah atau belum. Kemudian nomor 2, apakah dokter menggunakan guideline tersebut pada saat menangani pasien glaukoma? Apakah iya sudah menggunakan atau belum? Dan yang ketiga, selama ini guideline apa yang dokter gunakan dalam menangani pasien glaukoma? Bisa pilih lebih dari 1, ya. Kalau misalnya belum pakai guideline bisa diklik di paling bawah, ya, Dok. Dok, saya kasih waktu 10 detik dari sekarang untuk mengisi 3 pertanyaan. Kami persilahkan para peserta yang sudah bergabung bisa menjawab polling tersebut. 5, 4, 3, 2, 1. Sudah diklik submit, Dok? Ya, oke, let's see. The result. Ya, kita lihat yang nomor 1, 46% dokter sudah pernah mendengar mengenai glaucoma treatment guideline IPGC ini. Lalu 28% sudah menggunakan guideline-nya, sementara 41% belum. Kemudian yang digunakan itu 25% menggunakan IPGC guideline, ada 6% menggunakan EGAS di Eropa. ICO ada 12%, lalu yang lainnya itu 16%, sementara yang belum pakai guideline masih ada 21%. Ya, jadi mungkin ini PR bagi kita semua ya, dokter-dokter, supaya kita bisa menggunakan guideline dengan lebih baik lagi. Silakan saya kembalikan ke Dr. Yulia. Terima kasih tadi. Jadi poin ternyata masih cukup banyak yang belum memanfaatkan guideline dari Asia Pasifik ini untuk pelajari
setelah kita semua serial webinar ini dimanfaatkan dengan baik. Baiklah, langsung saja mari kami persilakan Dokter akan presentasinya. Selamat pagi pendengar dan wartawan ya. Jadi terima kasih pada panitia ini telah memberikan kesempatan pada saya untuk menyampaikan mengenai patient assessment atau penilaian pasien ya dari yang ada di dalam Asia Pacific Glaucoma Guidelines. Mengapa kita perlu sekali menilai seorang pasien yang datang ke kita ya? Karena kita harus yakin betul bahwa apakah memang ada glaukoma beneran ya, memang glaukoma atau bukan, dan juga faktor-faktor risiko yang menyebabkan glaukoma. Kemudian kita dalam menilai pasien, apakah memang pasien ini jangan-jangan sudah glaukoma, ada progresivitas, itu berdasarkan adanya faktor-faktor risiko yang ada pada pasien tersebut. Jadi kita harus tahu itu ya. Kemudian kita akan mencari hal-hal, apakah ada hal-hal yang bisa mengeksklusi diagnosis yang lain ya, selain glaukoma. Kemudian dengan memeriksa pasien, maka kita akan tahu bagaimana mekanisme dari glaukoma itu sendiri ya. Sehingga kita sudah tahu glaukomanya apa, mekanismenya bagaimana, maka kita bisa menentukan strategi manajemen dari pasien tersebut. Sekarang yang awal ya, penilaian awal itu ada kita riwayat, melihat, kemudian kita harus memeriksa juga atau examination atau investigasi ya. Riwayat suatu penyakit yang kita tanyakan ini harus merupakan riwayat matanya sendiri bagaimana, riwayat penyakit dan riwayat yang penyakit dahulu, kemudian riwayat dari kesehatannya dia secara sistemik, ya, kemudian kondisi sosial ekonomi itu harus kita tanyakan, ya mungkin dari bentuknya, dari kesini naik apa, ya itu bisa kita lihat pekerjaannya, ya. Kemudian family history, riwayat keluarga ini sangat penting karena bisa menaikkan risiko bisa dengan glaukoma. Kemudian untuk pemeriksaan kita memerlukan alat-alat silikon atau biomikroskop, kemudian bisa dilengkapi dengan lensa positif tinggi ya 60 atau 90 dioptri atau menggunakan ophthalmoscope direct. Kemudian kita memerlukan juga perimeter yang dianjurkan di Asia Pacific Glaucoma Guidelines, ini adalah yang otomatis. Jadi mereknya apa saja terserah, ya, tetapi dianjurkan yang otomatis karena kalau yang otomatis itu kesalahan hanya berasal dari pasien, tetapi kalau yang manual itu kesalahan bisa dari dua orang pemeriksa dan pasien, jadi hasilnya kurang akurat. Ya. Dan kita perlu gonio lens ya, untuk menentukan bagaimana kondisi sudut. Kemudian untuk tonometer yang dianjurkan sebagai standar anggaran inflamasi. Untuk sekarang ini sudah ada tambahan lagi yaitu alat imaging, misalnya OCT, HRT, XLP ya. Yang kelupaan di sini adalah fotografi, ya, fotografi juga. Nah, ini penjelasannya adalah sebagai berikut ya. Untuk kita menanyakan suatu riwayat penyakit pasien, riwayat dari matanya sendiri, itu yang perlu kita tanyakan adalah pengobatan glaukoma.
obat-obat glaukoma yang sedang dipakai atau yang pernah dipakai. Yang paling penting adalah obat yang sedang dipakai. Jadi misalnya tekanannya sekarang 20, itu sedang memakai apa? Tadi pagi netesi apa? Tadi malam netes apa? Ya, itu harus ditanyakan secara detail supaya kita tahu kondisi pasien ini itu karena pakai obat apa saja. Kemudian riwayat penggunaan steroid yang lama, ya, tentu saja penyakit-penyakit akan Anda tanyakan. Kemudian apakah pernah kena trauma matanya, ya, bukan kepala tapi mata. Kemudian alergi yang pernah diderita, misalnya obat. Ya. Kemudian adakah status riwayat status refraksi, ya, misalnya miopi tinggi, ya, kita harus tahu. Kemudian kita tanyakan juga mengenai riwayat dari riwayat medisnya dia secara sistemik, ya. Apakah masih life expectancy-nya masih panjang, ya, umurnya mungkin kehidupannya masih panjang. Ini penting sekali untuk dia harus taat karena misalnya masih muda, maka dia memang harus taat untuk pakai obatnya. Kemudian kita tanyakan juga apakah pernah ada hemodinamik krisis, misalnya perdarahan berat, ya, yang akan menimbulkan suatu atrofi kemik lah pada nervus optikus, ya. Kemudian apakah pernah ada menderita ion, ya. Kemudian apakah ada intrakranial patologi, misalnya pernah ada operasi tumor, ya. Kemudian sistemik, kondisi sistemik yang lain, misalnya diabetes mellitus, ya, atau hipertensi yang menggunakan obat-obatan, ya. Kemudian perlu juga ditanyakan mengenai faktor sosial ekonomi, ya. Ini sangat berpengaruh ada ketaatan dia kontrol, ya. Apakah kalau mungkin tidak mampu, ya, itu wah kita agak sedih nih, mungkin tidak bisa kontrol, mungkin prognosisnya jelek, ya. Kemudian ketaatan, ya, bagaimana pekerjaannya dia, misalnya saya berangkat jam 6 pagi, pulang jam 10 malam, nah, tentu saja pengobatan nanti akan kacau, ya, misalnya pakai timolol yang harus 2 kali, ya. Kemudian kita harus tanyakan juga apakah pasien ini terpengaruh oleh glaukomanya itu, misalnya dia jadi akan tidak bisa bekerja lagi, ya. Jadi kita tanyakan juga, ya. Tentu saja tambahan lagi adalah riwayat dari keluarga, ya, karena ini sangat berpengaruh terhadap diagnosis dan penanganannya. Biasanya pasien datang dengan gejala, misalnya, ya, ini ada gejala kenaikan tekanan intraokuler yang akut, itu pasti akan ke dokter, ya. Saya kira dokter-dokter sudah masih ingat, ya, tanda-tanda dari tanda akut, ya, gejala akut dari kenaikan tekanan intraokuler, misalnya episode dari kabur yang naik turun, kemudian ada sakit mata merah dan lain-lain, kesakitan pasiennya, maka jangan lalu hanya glaukoma yang dipikirkan, ya. Memang glaukoma banyak di sini, misalnya glaukoma sudut tertutup dan yang primer atau yang sekunder, kemudian Postner-Schlossman syndrome, hipertensif uveitis, pigment dysplasia, ectopia lentis, pseudoexfoliation syndrome, atau glaukoma post-trauma. Ya, ini penyakit ini akan memberikan simptom yang akut, ya. Tetapi Anda harus pikirkan juga ini yang sering keliru, yaitu pikirkan yang bukan glaukoma, yaitu migrain, tension headache, meningitis, akut abdomen, atau kelainan psikosomatis. Ya, ini juga harus dicari nanti, ya. Nah, ini adalah tabel mengenai
apa-apa yang ada hubungannya dengan sistem dari tubuh ya, sistem saraf pusat yang harus ditanyakan ya mengenai riwayat medis pasien adalah apakah pernah ada trauma kepala, kemudian apakah sudah ada demensia, ini untuk ketaatan. Nanti lupa-lupa terus di netes obat ya. Kemudian Alzheimer disease, ini sulit untuk mengatur gerak badannya ya. Mungkin netesi juga sulit ya. Kemudian sistem muskuloskeletal ya. Ini artritis ditanyakan. Ini penting karena kalau tangan tidak bisa ke atas atau sendi-sendi sakit, maka ada kesulitan untuk menetes obat. Ya, ini juga kita tanyakan. Kemudian sistem urogenital, adanya batu ginjal ini akan menghambat ya pemberian karbonik anhidrasa inhibitor. Kemudian apakah pasiennya hamil ya, sedang hamil atau tidak. Ini penting untuk safety-nya si baby ya. Kemudian karena obat-obatan ini bisa mempengaruhi kehamilan. Kemudian dalam sistem pernapasan, maka tanyakan apakah ada asma, apakah ada penyakit obstruktif yang kronik. Ya, ini ada hubungannya dengan nantinya kita kalau akan memberikan beta blocker, nanti asmanya kumat, ya. Dan sistem kardiovaskuler ini heart block atau mungkin bradikardi, ya. Ini sangat penting karena tidak boleh diberikan golongan beta blocker, misalnya timolol. Ya. Apakah ada hipotensi, apakah ada hipertensi, kemudian apakah ada migrain, tadi kan sistem kardiovaskuler, renal fenomen, ini sangat penting. Migrain itu hubungannya erat dengan normotensin glaukoma. Ya. Kemudian hemodynamic shock, itu kita tanyakan juga apakah pernah ada karena bisa menyebabkan seperti NTG papilnya itu ya. Dan sistem endokrin kita tanyakan apakah ada diabetes mellitus, kemudian tiroid, penyakit tiroid, kemudian tumor hipofisis ya. Ini menyebabkan atrofi dari nervus opticus. Kita sampai ke pemeriksaan ya. Pemeriksaan yang kita bahas pertama kali, tapi mungkin tidak dilakukan pertama kali ini ya. Jadi yang kita bahas pertama kali adalah tonometri ya, yang dianjurkan oleh Asia Pacific Glaucoma Guidelines ini adalah menggunakan Goldman Applanation Tonometer. Maka di dalam kurikulum ini ada ini harus dilakukan oleh presiden ya, semua harus bisa ya. Mengapa tonometri sangat penting? Karena memang hanya tekanan intraokuler ini yang merupakan faktor yang bisa kita modifikasi, bisa kita utik-utik itu tekanan intraokuler ini. Jadi ini harus dilakukan setiap kunjungan ya. Setiap berkunjung harus dilakukan tonometri. Mengenai tekanan intraokuler, kita harus tahu apa saja hal-hal yang bisa mempengaruhi tingginya tekanan intraokuler. Ya. Tekanan intraokuler itu dipengaruhi oleh siklus sirkadian. Ya. Kita tahu bahwa memang pada malam hari itu yang tertinggi tekanannya. Ya. Kemudian di dalam diurnal variasi diurnal itu berkisar naik turunnya itu 3 sampai 6 mm Hg. Ya, jadi diusahakan memang mengukur tekanan untuk terutama untuk follow up, usahakan agak sama waktunya. Jangan pertama diukur pagi, besok sore gitu, beda lagi ya. Itu mempengaruhi kesimpulan kita. Kemudian faktor kornea itu juga berpengaruh pada tekanan. Kornea yang tebal di tengah ya, CCT, central corneal thickness yang tebal itu akan memberikan hasil yang lebih tinggi
tekanan intraokulernya, tetapi ini adalah kesalahan pengukuran oleh Goldman aplanasi. Ya. Atau kalau tipis sudah pernah operasi LASIK atau PRK sehingga korneanya tipis, maka akan terukur lebih rendah dari yang sesungguhnya. Ya. Jadi tekanannya sama, tetapi terukurnya yang beda. Ya. Kemudian tekanan darah itu ternyata sudah diketahui bahwa makin tinggi tekanan darah ini akan juga tekanan intraokulernya akan naik. Ya. Kemudian jika mengejan atau tekanan perutnya itu naik, maka tekanan intraokuler juga akan naik akibat dari kenaikan tekanan vena episklera. Kemudian untuk umur, tadi sudah diterangkan oleh Dr. Ike, ya makin tua ini biasanya makin tinggi, tetapi tidak begitu erat ya hubungannya. Kemudian exercise ya. Suatu olahraga terutama yang aerobik gitu ya, itu akan menurunkan tekanan intraokuler sebanyak 3 mm Hg atau lebih, bisa lebih turun lagi. Ini berlangsung kira-kira selama 1-2 jam. Jadi olahraga itu bagus ya untuk menurunkan, tetapi tidak terus nih ya. Kemudian lifestyle, ya, gaya hidup ini, orang yang sering minum dengan jumlah banyak ya sekaligus ya, maka tekanan intraokulernya akan naik ya. Kemudian sekarang diketahui bahwa peminum alkohol atau pengguna marijuana itu kira-kira dalam ya 2 jam itu akan mengalami penurunan tekanan intraokuler. Ya, tapi kita belum ada yang menggunakan alkohol dan marijuana sebagai obat glaukoma. Kemudian posisi dalam kehidupan sehari-hari ini ya, ada orang yang olahraga dengan kepala di bawah, mungkin ya posisi yoga kalau nggak salah, ini akan menaikkan tekanan intraokuler 2 kali lipat. Ya, jadi hati-hati kalau mau olahraga dengan badan terbalik, sebentar saja, jangan lama-lama karena tekanan akan naik 2 kali lipat. Kemudian posisi supine and prone itu juga menaikkan, tetapi tidak seberat dari posisi yang terbalik tadi. Kemudian yang pemeriksaan kedua dengan slit lamp dengan biomikroskop, maka kita akan memeriksa segmen anterior. Segmen anterior pertama yang kita perhatikan adalah permukaan dari mata. Tentu saja Anda harus membuka palpebra ya. Jadi kalau pakai slit lamp tangan kanan pegang tuasnya, yang kiri harus membuka palpebra, jangan diam saja tangan yang satunya ya. Kita perhatikan apakah ada kelainan pada pembuluh darah episklera, vena episklera. Ini adalah pembesaran atau pelebaran dari vena episklera. Ini kalau tekanan tinggi ya berarti karena pembuluh darah episklera. Ini macam-macam penyebabnya ya, bisa karena tumor atau arteriovenus yang terhubung itu ya. Kemudian ini pada Sturge-Weber itu ada pembuluh darah yang tidak normal ya, Sturge-Weber syndrome ya. Kemudian ini sudah permukaan, kemudian kita sampai ke kornea. Kita lihat kornea sekaligus ke anterior chamber ya. Kamera okuli anterior. Kita lihat di kornea apakah ada pigmen-pigmen. Ya, ini kita harus kita lihat di endotel ya, mungkin pigment dispersion syndrome atau pernah uveitis dan lain-lain. Kemudian kita juga mengakses menilai
kamera okuli anterior yang tepi dan tengah. Yang lebih penting adalah bagian tepi, ya. Kita bisa pakai metode Van Herijk, yaitu kira-kira 45 derajat di paling pinggir, ya. Ini di limbus, ya. Kita lihat dalamnya dari ketebalan kornea dibandingkan dengan kedalaman kamera okuli anterior. Ya, kalau kurang dari setengah kedalaman kameranya, maka ini sudah termasuk di dalam yang sudut sempit atau sudut tertutup. Apalagi kalau sangat kurang dari 1/4 ini ketebalan kornea. Jadi bandingkanlah kedalaman kamera okuli anterior dengan ketebalan kornea. Kemudian apakah ada flare, sel, atau keratik presipitat di endotel, ya. Kemudian lihat juga apakah ada hapstrie. Ini biasanya pada glaukoma kongenital, yaitu garis-garis di dalam di endotel, yaitu yang arahnya agak bukan radial, muter, ya, melingkar, ya. Kemudian ukur juga korneal diameter dan lihat kurvaturanya, kelengkungannya. Kemudian di endotel juga bisa kita lihat titik-titik putih seperti tepung itu di endotel. Kita lihat itu adalah material pseudoexfoliasi, ya. Kemudian apakah ada juga penyakit-penyakit yang lain di permukaan kornea, ya. Kemudian juga periksa ada bekas-bekas operasi refraksi, misalnya LASIK. LASIK itu pasti ada bekasnya, yaitu bekas flapnya itu, ya. Tapi kalau PRK kadang-kadang kita tidak tahu, ya, tanda-tandanya. Ya. Kemudian kita lihat juga iris, ya. Iris ini sangat informatif sebetulnya di glaukoma, ya. Yang pertama adalah diameter. Diameternya berapa, seperti apa, dan reaktivitinya. Refleks pupilnya itu bagaimana. Ini sangat penting, ya. Kemudian kita lihat apakah ada atrofi. Atrofi itu putih-putih, ya, bercak-bercak putih itu biasanya pada glaukoma yang pernah akut lama, maka terjadi atrofi. Kemudian rubiosis. Rubiosis sudah jelas, ya, ada banyak pembuluh darah. Perhatikan pertama adalah di tepi pupil, jangan di pinggir-pinggirnya. Rubiosis itu awalnya akan terjadi di tepi-tepi pupil, ya. Kemudian sinehia jelas, ya, penempelan anterior atau posterior, ya. Ectropion uvea, mungkin masih ingat ectropion uvea itu di tepi pupil itu terdapat pigmen yang coklat lebih tua warnanya, jadi balik. Irisnya itu balik ke depan, ya. Kemudian kita lihat di tepi-tepi pupil itu ada material putih seperti tepung itu, ya, bubuk-bubuk putih di tepi-tepi pupil, maka ini adalah tanda dari glaukoma pseudoexfoliasi. Kemudian kita lakukan transillumination defect, itu kita masukkan sinar di pupil, kemudian kita lihat ini. Irisnya kelihatan ada lubang-lubang merah ini. Ini adalah penipisan dari iris, ya. Jadi ini biasanya pada pigmentary dispersion syndrome. Nah, kemudian kita lihat bentuk dari pupil dan apakah ada atrofi, ada lubang-lubang yang lain yang kita sebut biasanya polikoria. Polikoria itu seperti ini, ya, pada iridocorneal endothelial syndrome itu pupilnya, tapi ada pupil lagi, ini ada bagian atrofi, ya. Kemudian apakah pernah trauma? Kalau pernah trauma, maka kita lihat kalau ini ada sobek, ini pupilnya, ya, pupil ini sobek, ini iridodialisis, ya, ini lepas, ini berarti pernah kena trauma, ya. Kemudian kita lihat juga apakah ada lubang koloboma bekas iridotomi atau iridektomi, ya. Itu iris. Jadi iris perhatikan sebaik-baiknya, ya. Kemudian Dr. Retno,
waktunya ada 5 menit lagi. Ya, terima kasih Dr. Yuli. Lensa itu kita lihat ini glaukoma flecken, ini titik-titik di lensa. Maka ini adalah pernah akut, ya, tinggi akut, mendadak ini akan menimbulkan bercak-bercak. Kemudian ini adalah material pseudoexfoliasi, titik-titik seperti bubuk itu di sini, ya. Kemudian kita gonioskopi. Gonioskopi itu penting adalah untuk menentukan bagaimana sudutnya, terbuka atau tertutup, ya. Kemudian apakah ini sekunder, glaukoma yang sekunder atau primer. Kalau primer mestinya nggak ada apa-apa. Ini kan sekunder nih, ada sinehia anterior perifer, ya. Kalau ini sudut tertutup, ya. Saya kira ini saya percepat saja untuk gonioskopi. Kemudian kita sampai ke saraf optik, penilaian saraf optik, ya, dan nerve fiber layer atau serabut saraf retina, ya. Kita lihat papil saraf optik. Kita sudah tahu bahwa ini cup itu pada yang normal itu kan bisa 0,1 sampai 0,6, ya, itu masih bisa normal tergantung dari CD rasionya, itu tergantung dari besarnya papil, ya. Yang penting adalah kita lihat bentuk ini seperti miring, ya, itu mungkin kita yang kayak nasalisasi, ya, kita sebut nasalisasi boleh, ya. Kemudian yang penting adalah ini CD rasio cup dengan disk, tapi yang vertikal. Yang penting adalah yang vertikal, bukan yang horizontal. Jadi mulai sekarang perhatikan yang disk vertikal, ya. Kemudian ada yang disebut peripapillary atrophy di tepi papil. Ini ada hitam-hitam ini adalah atrofi dari retina, ya. Kemudian kita lihat ISNT rule, yaitu ISNT itu artinya inferior, superior, nasal, dan temporal. Ini ketebalan dari remnya. Rem itu donatnya ini, ya. Kalau saya biasanya senang nyebutnya ini donatnya. Kalau tebel, ya berarti CD-nya kecil, ya. Kalau I itu paling bawah, itu harusnya paling tebel. Ini donatnya. Kemudian S superior urutannya, kemudian nasal, kemudian temporal yang paling tipis. Jadi kalau melihat temporal tipis itu tenang-tenang saja dulu. Yang penting adalah superior dan inferior, ya. Kemudian ini ada nerve fiber layer defect, itu ini yang gelap ini artinya sarafnya sudah hilang, ya, gelap-gelap ini daerah sini. Kemudian ini ada yang disebut disc hemorrhage atau splinter hemorrhage, ya, di tepi papil. Nah, ini untuk sekarang ini ada beberapa pemeriksaan, ya. Jadi ini adalah HRT, ini OCT, ini SLP, ini untuk secara kuantitatif, ya, menilai dari rem tadi, bisa remnya, bisa cup-nya, ya, tetapi secara kuantitatif ini mungkin ada kursusnya sendiri nanti, ya. Jadi kita bisa menilai. Nah, ini yang terakhir adalah pemeriksaan lapang pandang. Pemeriksaan lapang pandangan itu untuk menilai suatu fungsi dari sarafnya, ya. Kemudian untuk menilai juga progresivitas, ya, yang dianjurkan adalah penggunaan perimeter yang otomatis, ya. Usahakan ya harus sama program yang dipakai pada saat follow up pemeriksaan pertama, kedua, ketiga sama, ya. Makin pada awal penyakit maka lebih sering kita lakukan pemeriksaan, ya. Yang khas pada kelainan lapang pandang glaukoma itu, ingat saja ini serabut saraf di retina itu bentuknya seperti ini. Mungkin dulu sudah ada yang lupa ini, ya, seperti ini. Ini adalah makula. Ini makula, ini papil, saraf itu begini bentuknya. Di glaukoma yang rusak duluan itu bagian atas dan bawah. Jadi akan memberikan suatu kelainan lapang pandang yang berbentuk arkuat, lengkungan begini ini di daerah yang sekitar 5 sampai 25 derajat dari makula ini, ya. Jadi
tidak mungkin glaukoma itu duluan yang kena sini, pasti di sini dulu atau di bawah, ya, gitu. Kemudian ini dengan perimetri yang otomatis, saya tidak menyebut nama apa saja, sebenarnya boleh, mereknya apa saja boleh ya, tapi yang penting ini kelainan melapang pandang pada glaukoma itu terlokalisir, jadi tidak tersebar kemana-mana seperti pada diabetes misalnya, ya. Kemudian ini jarang sekali melewati garis ini, ya, kecuali ada dua, ada arkuat atas dan arkuat bawah. Tapi biasanya ini kalau satu ini akan berhenti di sini, ya. Kemudian ini harus disesuaikan dengan kelainan ini, kelainan apa namanya, sarafnya. Ini ada kelainan di penipisan di atas, maka yang lapang pandang hilang adalah yang di bawah. Ya, ini ada grayscale, tapi yang paling penting ini ya, yang terakhir ini, yang pattern deviation ini yang kita nilai. Ya. Nah, ini adalah awal dari glaukoma, ya. Jadi ini kita lihat seperti ini. Kemudian yang terakhir ini berarti di bawah ini ada suatu kelainan arkuata, ya, defek arkuata. Kalau ini mudah untuk menerangkan ke pasien, ya. Nah, ini kalau sudah kita lakukan berkali-kali, beberapa kali, 3 kali ya, itu akan bisa muncul program untuk progresivitas untuk melihat slope. Ini progresivitas ya. Ini pemeriksaan pertama, ini hanya sedikit kelainan. Pemeriksaan kedua, ini progresif nih, ini tambah banyak nih, ya. Defeknya tambah banyak, sedikit, ini banyak. Dan kita bikin ini slope apa namanya, kemiringan ini harusnya tidak miring begini, tetapi agak mendatar. Aman lah kalau mendatar. Tapi kalau sangat curam, maka bahaya, ini masih progresif. Kita harus melakukan sesuatu. Jangan tenang-tenang saja kalau melihat slope yang miring begini. Ya, jadi kesimpulannya penilaian pasien yang awal itu sangat penting karena bisa untuk menentukan diagnosis yang tepat sehingga kita bisa menentukan strategi manajemen dari pasien itu secara tepat juga, ya. Penilaian selain riwayat penyakit, pemeriksaan juga harus dilakukan pengawasan untuk progresivitas. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Dr. Yulia. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Ratno atas penjelasannya tentang asesmen patient ya. Jadi bagaimana kita melakukan pemeriksaan awal untuk mendeteksi apakah itu kelainan yang disebabkan oleh glaukoma atau bukan. Sudah banyak pertanyaan sebenarnya, tetapi mungkin kita lanjutkan dahulu dengan pembicara yang ketiga, yaitu Dr. Elsa Gustianti, yang akan berbicara mengenai risk kategoris dan treatment target dari glaukoma sesuai dengan Asia Pacific Guideline. Dr. Elsa Gustianti, spesialis mata konsultan MKes ini merupakan staf pengajar di Departemen Ilmu Kesehatan Mata Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, Bandung. Beliau fellowship glaukoma di LV Prasad Eye Institute tahun 2006. Mungkin slide-nya bisa diganti dari pihak Santen untuk slide dari Dr. Elsa. Kami persilakan Dr. Elsa untuk mulai presentasinya. Terima kasih Dr. Yulia. Suara saya terdengar ya? Ya, terdengar dok. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sejawat semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Seminat Glaukoma dan Infeksi Ilmiah yang telah memberi kepercayaan pada saya untuk membawakan webinar tentang Asia Pacific Guideline Series ini. Saya diberi tugas untuk membawakan subbab tentang risk kategori dan treatment target.
Baik. Tadi dokter ini animasinya nggak jalan. Tadi Dr. Retno telah menjelaskan banyak tentang patient assessment, sehingga kita sampai pada kesimpulan apakah pasien yang kita jumpai itu memang glaukoma, glaukoma suspek, atau bahkan bukan glaukoma. Di dalam patient assessment tadi, baik dari anamnesa maupun pemeriksaan, di dalamnya juga terdapat assessment mengenai faktor risiko, baik itu faktor risiko terbentuknya glaukoma maupun faktor risiko untuk progresivitas glaukoma. Di APG ini kategori resiko atau gangguan dibagi 4 kategori, yaitu high risk, moderate risk, dan low risk. Di kelompok ada kelompok yang glaukoma suspek. Setelah kita mendiagnosis, menentukan risiko, kemudian kita akan memutuskan bahwa pasien ini akan kita terapi atau tidak, kita akan mulai terapi dengan apa dan bagaimana. Nah, untuk merencanakan treatment tersebut, kita harus menghubungkannya dengan kemungkinan terjadinya visual disability di masa yang akan datang. Untuk itu, kita harus memperhatikan banyak faktor. Jadi tidak sesimpel itu, tapi kita jangan lupa memperhatikan faktor antara lain staging of the disease. Glaukoma yang kita yang diderita oleh pasien itu stadiumnya apa? Apakah ringan, sedang, berat? Bagaimana faktor risiko untuk progresivitasnya? Apakah dia termasuk yang progresivitasnya cepat? Kemudian bagaimana kesehatan pasien secara umum dan bagaimana life expectancy-nya? Slide. Nah, dari 4 kategori tadi yang saya sebutkan adalah yang high risk, moderate risk, dan low risk. Dibedakan lagi untuk yang glaukoma dan yang glaukoma suspek. Ini kita bantu persatu. Untuk yang glaukoma dengan high 5 risk progression for visual loss, itu adalah antara lain adalah glaukoma dengan moderate to advanced glaukoma optic neuropathy with correlating visual field loss, yang ditemukan mengalami progresivitas yang cepat dalam waktu yang pendek, mempunyai tekanan intraokuler yang tinggi, atau kita temukan adanya pigmentary atau pseudoexfoliating glaukoma, kita temukan kelainan pandang berat, pasien usia muda dengan advanced disease, dari glaukoma. Kemudian untuk yang pasien dengan resiko moderate, antara lain ada glaukoma yang dengan visual field loss tapi tinggi, atau mild to moderate glaukoma tapi tekanannya tidak terlalu tinggi, atau kalau dia sudut tinggi dan pas yang pas, atau kita temukan pada pasien yang usianya muda. Sedangkan untuk glaukoma suspek kita bisa membedakan antara yang high risk, moderate, dan low risk. Untuk yang yang moderate risk itu kita anggap glaukoma suspek itu mempunyai risiko moderate apabila mata sebelahnya sudah menjadi glaukoma atau ocular hipertensi dengan banyak faktor risiko, mulai dari ketebalan kornea sentral yang tipis, tekanan intraokuler yang tinggi atau suspicious disk, adanya faktor riwayat di keluarga ya, apalagi ada mutasi gen sudah terdeteksi, kemudian ditemukan sering terjadi dyshemorrhage, pseudoexfoliative syndrome. Kalau tadi pseudoexfoliative glaukoma itu high risk, tapi kalau yang baru sindrom dia risikonya moderate ya. Kemudian usia yang muda. Nah, sedangkan kondisi-kondisi yang merupakan low risk ini kita bagi lagi menjadi 2 kelompok, yang lebih penting atau yang kurang penting. Yang lebih penting adalah yang ocular hypertension, usia tua, adanya PACS, ada pigment dispersion, glaukoma disuspek, ada family history, atau yang kurang bukan kurang penting ya, sedikit kurang tidak terlalu penting adalah misalnya steroid responder, myop, beta zone peripapillary atrophy, ada diabetes mellitus, uveitis, atau hipertensi sistemik. Nah,
sebetulnya faktor-faktor risiko tadi yang disebutkan bisa kita bedakan menjadi dua kelompok, yaitu faktor risiko yang menyebabkan dia risiko untuk mengalami atau faktor risiko ini untuk tanah eksfoliasi dan ini. Nah, agresivitas. Sedangkan untuk visual disability itu berhubungan dengan apa? Jadi semakin bukan maka akan yang usia dan ditemukan pada stadium yang sudah lanjut, pada sudut yang terbuka. Ini pada sudut terbuka. Begitu juga pada sudut yang tertutup. Ini semua hampir sama, bagian faktor-faktor risiko yang berhubungan dengan visual disability di kemudian hari. Sedangkan untuk yang risiko untuk progression ditambah kalau untuk sudut tertutup adalah tekanan yang tinggi dan adanya pas yang luas. Begitu juga pada primary angle closure. Di sini tekanan tinggi dengan pas yang luas. Kemudian ini untuk hipertensi okuler. Untuk hipertensi okuler, kita ambil faktor-faktor risiko yang berhubungan dengan progresivitas ke depan ini dari Ocular Hypertension Treatment Study yang memang sudah ada di banyak di textbook di mana disebutkan ya, antara lain adalah low CCT, high IOP, adanya suspicious disk, umur yang lebih tua, African origin, atau adanya pseudoexfoliatif. Sedangkan pada ocular hypertension yang beresiko untuk mengalami visual disability adalah pasien yang kita temukan pada usia muda, ditemukan multiple risk factor, dan mata sebelahnya memang sudah established menjadi glaukoma. Kalau kita menemukan banyak faktor risiko, maka risiko yang tadi sudah kita di awal kategori itu misalnya ringan, bisa meningkat menjadi moderate atau high. Karena itu, assessment faktor risiko ini harus kita lakukan secara terus-menerus. Kemudian, jadi tadi ini seperti disebutkan, kapan sih kita harus menilai atau mengkategorisasikan faktor risiko pada pasien ini? Adalah pada awal, pada initial assessment, dan terus-menerus selama kita melakukan follow-up terhadap pasien. Tujuannya tidak bukan adalah untuk memaintain visual function sepanjang hidup pasien dengan minimal efek terhadap kualitas hidupnya. Ya, baik. Ini saya ambil grafik yang sini dari European Guideline, ya. Jadi, kalau kita lihat ini garis yang mendatar adalah usia, sedangkan garis yang vertikal ini adalah visual function. Di sini berakhir dengan kebutaan, sedangkan yang di sini berakhir dengan kematian. Nah, sel ganglion retina, kecepatan kematian sel ganglion retina pada berbagai pasien glaukoma itu berbeda-beda satu sama lainnya. Dan kematian sel ganglion retina itu berhubungan dengan penurunan fungsi, jadi penurunan lapang pandang, kemudian menyebabkan severe visual function yang garis putus-putus ini. Nah, garis putus-putus yang A ini adalah menggambarkan orang normal. Pada orang normal, sel ganglion retina mengalami atrisi sesuai pertambahan usia. Namun, proses pengurangan jumlahnya itu terjadi perlahan-lahan, sehingga dia tidak akan sampai mengalami severe visual impairment hingga akhir hayatnya. Nah, sekarang kita lihat pada pasien yang ini 4 pasien ini semua pasien glaukoma. Kita lihat bahwa progresivitasnya semua lebih cepat dibandingkan orang normal. Pada pasien B dan pasien C ini mempunyai rate of progression yang sama. Namun pada pasien B ini ditemukan dia di akhir kehidupan, jadi pada orang yang lebih tua. Sehingga resiko dia mengalami severe visual impairment itu lebih kecil. Karena sampai dia akhirnya meninggal, dia tidak sampai mencapai kebutaan misalnya atau severe functional impairment karena dia keburu meninggal. Lain halnya pada glaukoma yang derajat kecepatan progresivitasnya sama dengan yang B, namun dia ditemukan pada usia yang lebih muda,
maka dia mempunyai resiko yang lebih tinggi untuk mengalami severe functional impairment. Ya. Sedangkan pada pasien yang D, ini ada pasien glaukoma yang progresivitasnya lambat. Jadi kita beri terapi, kita ikuti perjalanannya, dia sampai di akhir kehidupannya dia tidak sampai mengalami gangguan yang berat, sehingga kita tidak perlu mengubah treatment kita. Ini berbeda dengan pasien yang E. Pada pasien yang E ini terjadi progresivitas yang cepat, sehingga kita perlu mengubah treatment kita atau strategi manajemen kita menjadi lebih agresif. Ini kita lihat di grafik The Glaucoma Life Story. Jadi dibagi menjadi glaukoma itu ada yang high risk, moderate risk, dan low risk. Semakin ke kiri maka treatment kita harus semakin lebih agresif. Artinya target pressure kita harus semakin lebih rendah. Nah, sebelum kita memulai treatment, maka kita perlu melakukan setting goals. Tujuannya apa sebetulnya kita melakukan intervensi? Tidak lain adalah mengurangi faktor risiko. Faktor risiko apa yang bisa kita turunkan? Itu antara lain misalnya hanya tekanan intraokuler. Kemudian kalau dia sudut tertutup, kita masih bisa memanipulasi sudut. Jadi kita membuat bilik mata depan menjadi lebih dalam atau membuka sudut dengan iridotomi laser atau iridektomi surgical untuk menghilangkan blok pupil. Yang kedua dengan melakukan iridoplasti untuk mendatarkan perifer iris atau melakukan ekstraksi lensa sehingga blok pupil bisa hilang dan iris bisa lebih bergerak ke posterior. Atau kita melakukan treatment terhadap faktor predisposisi, faktor primernya. Ini pada glaukoma sekunder, jadi misalnya treatment uveitisnya atau PDR-nya. Kemudian dalam melakukan setting goals kita jangan lupa melatihkan staging of the disease. Staging of the disease ini ada banyak kriteria. Kita bisa lihat berdasarkan kelainan di strukturalnya. Jadi kalau struktural kita lihat CD rasionya. Misalnya kita anggap kalau 0,6 adalah di suspek, 0,7 early, 0,8 moderate, 0,9 advance. Atau kita pakai dari grading berdasarkan defek lapang pandangnya atau gabungan keduanya. Kemudian kita ramu, sehingga kita mendapatkan dia masuk ke kategori risiko mana dari yang 4 tadi disebutkan di depan. Selain itu sejalan beriring waktu follow up, kita dapat memastikan ini pasien ini termasuk yang high progresivitasnya tinggi atau tidak, sehingga kita dapat memperkirakan apakah treatment kita cukup atau kita harus lebih agresif lagi. Kemudian kita lihat risk faktornya, apakah risk faktor sejalan dengan waktu bertambah, risk faktornya bertambah tinggi atau bertambah banyak. Nah, ini adalah faktor-faktor modifiers goal kita. Tujuan kita harus disesuaikan dengan kondisi-kondisi 3 faktor yang tadi. Selain itu juga kita perhatikan bagaimana life expectancy-nya, apakah pasien compliance-nya bagaimana, bisa datangkah untuk follow up, apakah ada penyakit lain yang membuat kita kesulitan untuk melakukan DIS atau field assessment, kemudian apakah terapi yang kita berikan itu memberikan morbiditas yang lain pada pasien. Nah, semua faktor tadi harus kita rangkum jadi satu, kita timbang-timbang mana yang lebih baik untuk pasien. Jadi apakah kalau kita melakukan tindakan untuk menurunkan tekanan, resikonya akan lebih baik atau buruk dibandingkan resiko dia mengalami progresivitas. Ya. Nah, kemudian, maaf ya ini animasinya. Jadi untuk tekanan intraokuler ini kita mempunyai 3 hallmark yang penting dari tekanan intraokuler. Maaf ini tertutup gambarnya. Yang pertama adalah baseline IOP. Jadi tekanan intraokuler di mana pasien saat didiagnosis. Jadi kita memperkirakan kira-kira tekanan seperti itulah yang menyebabkan kerusakan karena glaukomanya. Kemudian berapa tekanan normal yang harus kita capai? Itu bisa kita lihat dari mata sebelahnya pada pasien yang glaukoma sekunder atau kita bandingkan dengan populasi normal. Jadi kalau populasi normal ini tekanan kita itu kira-kira sekitar 15 plus minus 2 standar deviasi. Ini di sini. Cuma ini agak skew to the right, jadi kita akan menemukan tekanan tinggi pada orang normal dan orang glaukoma yang tekanannya normal.
Ini yang tadi sudah. Oke. Jadi target pressure itu apa? Jadi target pressure itu bukan satu angka, tapi berapa tekanan intraokuler yang harus kita capai sehingga kita dapat menahan progresivitas penyakit. Tekanan ini harus kita ditentukan berdasarkan berapa baseline-nya, berapa staging-nya, bagaimana progresivitasnya, life expectancy-nya, dan kalaupun target sudah tercapai, kita harus selalu memonitor apakah terjadi perburukan terus berlanjut atau tidak, sehingga target tekanan intraokuler itu memang individualis sifatnya, tidak sama setiap orang. Dan kita harus selalu memperhatikan apakah resiko mana yang lebih tinggi kalau kita menurunkan tekanan atau kemungkinan resiko dia mengalami perburukan di kemudian hari. Jadi ini kira-kira kalau misalnya glaukomanya early, maka target IOP-nya bisa tidak usah terlalu tinggi. Tapi kalau misalnya untreated IOP-nya memang sudah rendah, berarti target IOP kita juga harus lebih rendah. Ya, atau banyak faktor risiko yang lain, maka target IOP-nya harus lebih rendah. Rate of progression-nya cepat, tekanan targetnya harus lebih rendah lagi. Ini adalah contoh bagaimana kita men-set target IOP. Secara simpelnya, kalau glaukoma dengan high risk, maka target pressure-nya harus turunkan paling sedikit 40% atau 1-2 standar deviasi di bawah populasi normal, jadi sekitar 9 atau 12, jadi lower teen, kalau bisa kita capai dengan aman. Kalau glaukoma yang moderate, kita turunkan 30% dari baseline IOP, atau kira-kira sama dengan rata-rata populasi normal. Sedangkan pada glaukoma suspek, itu kalau kita memutuskan akan melakukan terapi, maka kita turunkan lebih dari 20% atau kira-kira boleh sampai 1 standar deviasi di atas populasi normal. Juga jangan lupa untuk memperhatikan mata sebelahnya, itu juga harus di-treatment. Sedangkan pada glaukoma suspek dengan risiko yang rendah, kita boleh tidak perlu melakukan terapi, ya, kita cukup melakukan monitor. Jadi kita harus selalu memperhatikan, menimbang-nimbang mana yang terbaik bagi pasien. Kemudian untuk CCT, tadi sudah disebutkan bahwa ada kira-kira memang 40% pasien yang dirujuk itu dengan hipertensi okuler ternyata sebetulnya artifisial saja, artifisial karena pengukurannya yang belum dikoreksi dengan ketebalan kornea. Jadi kalau cara yang mudah mungkin kalau kita koreksinya perbedaan 50 mikron dari standar aplanasi itu dikalibrasi di 530 atau 545 lah kira-kira. Jadi kalau bedanya 50 mikron itu harus dikurangi atau ditambah 2,5 mm air raksa. Namun sisi kita harus ingat juga bahwa CCT itu juga bervariasi besarnya di berbagai populasi seperti terlihat pada tabel di bawah ini. Oke. Baik, ini kalau masih ada waktu saya berikan beberapa contoh. Misalnya pada pasien orang India yang umurnya 75 tahun, dia mempunyai moderate glaukoma. Padahal life expectancy di India adalah 66 tahun. Berarti dia adalah seorang yang survivor dan apabila dia sehat, maka dia masih bisa hidup mungkin 5 sampai 10 lagi tahun ke depan, maka orang ini harus ditreatment sesuai untuk target terapi pasien moderate glaukoma. Jadi harus tetap diturunkan 30%. Sedangkan pada pasien yang di bawahnya, pasien yang tua dengan 90 tahun, dengan early glaukoma, tapi dengan banyak sekali penyakit-penyakit sistemik, maka treatment kita tidak perlu terlalu agresif, karena mungkin life expectancy dia tidak akan terlalu lama lagi. Kemudian, misalnya glaukoma suspek dengan tekanan 24 sampai 20. Mohon maaf, Dr. Elsa, masih 3 menit. 5 menit lagi. 3 menit lagi, Dr. Elsa. Oh ya. Ini udah terakhir. CCT-nya 540, kemudian ada retina non-fiber layer defect, ada defect pada swab, maka ini adalah preparametic glaukoma. Maka kita harus melakukan treatment sesuai dengan usianya, general health-nya maupun family history-nya. Ini slide yang terakhir. Misalnya pada pasien yang tua, baseline IOP-nya 22, CD ratio-nya sudah advance visual field loss, maka target pressure-nya harus rendah walaupun dia sudah tua, ya tetap harus di bawah 15. Sedangkan pada pasien yang muda dengan secondary glaukoma, baseline IOP misalnya 32, CD ratio-nya 0,5, early visual loss, maka target IOP-nya yang di low 20 juga masih tidak apa-apa. Baik, ini adalah slide yang terakhir.
Ini saya ambil semua dari APGC guideline dan beberapa dari European guideline. Baik, terima kasih Dr. Yulia. Baik, terima kasih Dr. Elsa atas presentasinya mengenai risk kategoris dan treatment target untuk glaukoma. Baiklah, mungkin ketiga pembicara bisa on video. Ini kita ada beberapa pertanyaan, namun mungkin karena waktu tidak semua pertanyaan mungkin yang akan didiskusikan di sini. Kita mulai langsung saja untuk pertanyaannya. Saya bacakan. Di sini ada yang menanyakan mengenai mungkin ke Dr. Retno ini ya. Migrain dan Raynaud fenomena, gambarannya tampak seperti NTG atau normotension glaukoma. Bagaimana membedakannya atau gambaran benarnya dan pemeriksaan penunjang yang apa untuk membedakan kedua kelainan tersebut? Mungkin bisa dijawab singkat, Dr. No. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi sebenarnya migrain itu bukan seperti normotension glaukoma, tapi kita ketahui bahwa normotension glaukoma itu juga diduga merupakan suatu proses pembuluh darah lah, kelainan pembuluh darah. Ini seperti yang terjadi pada migrain. Jadi biasanya pada NTG itu ada migrain, begitulah. Jadi ada vasospastik fenomena itu. Jadi bukan mirip tetapi menyertai. Tanyalah kalau ada migrain, kita ada CD-nya agak melebar, sudah kita curiga itu normotension glaukoma. Karena ada migrain, begitulah. Melengkapi itu satu set lah kira-kira kelainan-kelainan pembuluh darah, desregulasi pembuluh darah. Saya kira itu, Dr. Yulia. Baik, terima kasih Dr. Retno. Kemudian mungkin untuk ini ada lagi mirip ya, membedakan Dr. Retno lagi, membedakan Posner-Schlossman syndrome dengan uveitic glaukoma dari gambaran klinis. Ya, terima kasih. Jadi Posner-Schlossman syndrome atau disebut glaukoma siklitik krisis ya, itu. Ini sering terjadi ya. Diingat-ingat aja bahwa Posner-Schlossman itu biasanya pada orang muda, laki-laki yang sedang ambisius, sedang mengejar karir gitu ya, kemudian stres ya. Tandanya itu hanya biasanya pasien mengeluh ada halo atau kemeng pegel pada mata. Kemudian untuk pemeriksaan slit lamp hanya didapatkan uveitis sangat ringan. Mungkin ada KP, keratik presipitat, kemudian pupil masih normal. Tidak ada sinehia posterior, sinehia anterior, enggak ada. Pupil masih bulat, masih reaktif. Mungkin agak melebar kalau tekanan tinggi. Jadi hanya uveitis sangat ringan, kameranya dalam, tekanannya tinggi pada orang muda. Itu aja Posner-Schlossman. Dan satu mata biasanya. Saya kira itu. Ya, mungkin terima kasih Dr. Retno atas penjelasannya. Kemudian ada lagi pertanyaan untuk Dr. Rosa. Pada pasien glaukoma yang disertai dengan hemyopia, bagaimana sebaiknya kita menentukan target IOP pada pasien seperti ini? Untuk yang pertama-tama tentu kita pastikan dulu memang glaukoma atau bukan, karena menentukan pasien-pasien glaukoma pada miop itu merupakan challenge tersendiri, karena kalau kita melihat aplikasinya kadang-kadang bisnya tilt, dia juga ada peripapillary atrofinya. Tapi kalau memang dia sudah established glaukoma, maka kita berikan sesuai dari keterangan yang tadi. Myop itu sebetulnya kalau dilihat dari faktor risiko sebetulnya low risk. Tapi kalau kita lihat dari teori, memang kalau orang myop itu biasanya
korneanya memang cenderung lebih tipis, skleranya lebih tipis, sehingga tentu lamina cribosanya juga pertahanan untuk sarafnya juga lebih kecil. Jadi, tapi juga faktor risiko ini tidak sebesar yang lain seperti faktor family history atau usia ya, karena kadang mungkin ada orang-orang miop itu lebih sering datang ke rumah sakit sehingga akan terdiagnosis glaukomanya lebih banyak. Nah, jadi kalau saya sih patokannya sesuai dengan yang di standar ini ya seperti itu. Tergantung dia masuknya yang high risk, moderate, atau low risk, maka kita treatment sesuai. Kalau dia high risk kita turunkan 40%, kalau moderate 30%, kalau low risk 20%. Yang pasti tentukan dulu ya ketebalan korneanya. Kalau dia korneanya tipis harus kita koreksi, jadi mungkin dia sebetulnya terbaca tekanannya lebih tinggi dari itu. Terima kasih Dr. Julia. Baik, terima kasih. Pertanyaan terakhir untuk ada lagi pertanyaan terakhir untuk Dr. Elsa. Bagaimana dengan pemeriksaan berkala waktu yang ditetapkan untuk yang high risk, moderate risk ataupun low risk perbedaannya? Jadi waktu pemeriksaannya berapa kali, berapa bulan sekali atau berapa minggu sekali? Sebetulnya untuk follow up itu nanti ada sessionnya sendiri, khusus untuk membahas progresivitas dan membahas follow up. Tapi biasanya ini ada beberapa patokan. Kalau misalnya dia hipertensi okuler dengan low risk, kita sebetulnya boleh observasinya antara 6 sampai 24 bulan. Tapi kita mungkin rata-rata 6 sampai 1 tahun. Kalau untuk yang high risk, kalau tekanannya belum tercapai, tentu kita harus follow up-nya harus lebih sering. Bisa 2 minggu sampai 1 bulan sampai tekanan tercapai. Kalau sudah tercapai, maka kita boleh follow up 3 bulan sekali. Nanti ada penjelasan yang lebih baik, presentasi tentang follow up. Iya, benar. Semoga nanti pada serial berikutnya banyak pertanyaan yang sudah bisa terjawab, karena nanti pada seri kedua dan ketiga juga akan ada presentasi kasus ya, yang mungkin dari presentasi kasus itu bisa didiskusikan, yang isinya bisa menjawab apa yang ditanyakan oleh peserta pada pagi hari ini. Saya kira karena waktu sudah lebih dari yang ditargetkan, mungkin saya kembalikan kepada pihak Santen. Kami persilahkan MC dari Santen. Dari saya sendiri dan mengucapkan banyak terima kasih untuk pembicara-pembicara yang sudah menyempatkan waktu memberikan presentasinya, dan kepada para peserta yang sudah bergabung bersama kami melalui platform ini. Sudah mencapai lebih dari 600 peserta dan semua mengikuti sampai saat ini. Kami silakan Pak Erdianto. Ya, terima kasih Dr. Julia. Ya, jadi kita sampai pada akhir webinar ini ya, tapi seperti tadi Dr. Julia sampaikan bahwa kita akan ada seri webinar berikutnya ya, tanggal 25 ya, Dok ya. Ya, rencananya tanggal 25 Juli. Ya, tanggal 25 Juli yang akan membicarakan mengenai medical therapy. Kemudian Agustus pertengahan itu juga nanti masih ada akan membicarakan mengenai laser terapi dan surgical terapi. Ya, oke. Jadi itu. Jadi kalau misalnya dokter masih ada pertanyaan, memang di sini tadi saya temukan banyak pertanyaan ya. Kalau karena terbatasnya waktu kita tidak bisa jawab semuanya. Tapi kita akan coba kumpulkan nanti semua pertanyaan-pertanyaannya. Nanti kalau misalnya kita akan serahkan kepada pembicara untuk jawab, dan kita akan berikan ke dokter-dokter semuanya dalam bentuk yang lain, dalam bentuk cetakan atau seperti apa, begitu. Iya. Terkena mungkin mau ada. Mohon maaf juga kepada para peserta. Mohon maaf juga kepada para peserta apabila ada gangguan kesulitan dalam hal teknis. Ke depan akan kami perbaiki sehingga semua bisa menikmati webinar ini dengan baik. Ya.
Silakan. Ya, jadi kita juga pakai link dari Dr. Firna ya. Juga sudah ikut berpartisipasi. Ada 100-an peserta ya, Dok, di sana. Ya. Oke. Ya. Ya, Itu Dr. Firna ada kata peserta. tutup? Amin. Iya, oke. Oke, itu saja. Jadi dari kami dari Santen dan Neji mengucapkan terima kasih atas partisipasi dokter semuanya. Tapi sebelum kita akhiri nanti saya minta ada sering survei ya untuk kepuasan bagaimana pengalaman dokter menggunakan webinar ini ya supaya untuk perbaikan bagi kami Santen dan Neji untuk kedepannya. Vin, please put out the survey for satisfaction. Khusus Ya, data jadi, ya? peserta dan pembicara boleh, Dok. Jadi semuanya kita masukkan bagi kami seperti apa. Levin, are you ready? Mungkin lagi sambil diketik ya. Jadi prinsipnya sih kami dari Santen dan Meiji ya akan tetap mencoba untuk bekerjasama dengan seminar glaukoma dan dokter yang tertarik pada glaukoma semuanya untuk tetap memajukan skill dan pengetahuan bagi dokter-dokter ya, karena kami berharap dengan meningkatkan pengetahuan dokter semua akan memberikan yang terbaik buat pasien. Jadi ini ada link di atas ya, tolong klik link di sini untuk satisfaction survey ya. Dokter bisa klik di atas sini warna oranye ya. Itu aja dari kami semuanya. Terima kasih atas partisipasinya. Kita akan bertemu lagi di webinar yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin kita bisa bicara sebentar, Pak Erdi. Dari attendee mungkin bisa dialihkan apa enggak ya? Ke lobby apakah? Mereka keluar, Dok, kalau gitu. Saya akhiri, Dok, semuanya ya. Masih 400. Partisipasinya ya. Iya, Dr. Silakan, Firna. Dr. Firna, silakan. Terima kasih. Ini yang Zoom-nya maksudnya Dr. Herdi. Saya yang Zoom. Silakan. Ya, yang Zoom-nya. Sharing Zoom. Yang Zoom-nya dulu. Kita lagi rapat. Ini nggak bisa masuk. Nggak. Udah saya stop mendengar. Iya. Nggak bisa masuk chat privat ya. Ada chat privat nggak di? Sebentar saya coba ya, Dok. Di sini ada di sini nggak ada breakout room ya? Kita adanya tadi breakout room-nya awal. Iya, lobby di sini. Ya. Mungkin bisa dialihkan ke lobby tadi.
Masih 370-an. Iya. Yang Zoom udah saya selesaiin, udah saya tutup sih. Iya. Itu dokter siapa namanya? Dokter Fitratul sama dokter Endi bisa join nggak di sini? Dokter Sebentar. Endi sepertinya bisa, yang nggak bisa dan dokter Fitratul ya. Oh gitu. Karena Dokter mungkin Endi. lewat HP kali ya. Tadi lewat HP emang agak susah. Ya, lewat HP emang agak susah. Iya, betul. Dokter Andi sudah nggak ada sih namanya. Di-stop kali ya Pak Herdi, recordingnya bisa di-stop. Ya,